Wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi lewat pertemuan secara daring. Tapi mungkin nanti ini lebih ke teknikal begitu ya. Tidak ada ceramah-ceramah, tidak ada apa-apa, kita langsung eh, action aja begitu. Terutama sebetulnya ini untuk angkatan yang semester 4. Yusuf, terus Mbak Julia, Oke, oke. Mas Nurul Hidayat, kemudian mana temannya yang lain ini? Mana Mas? Saya Saya juga Bu. masih di jalan, Bu, kurang tahu. Oh ya, baiklah. Oke, dan Mbak Fitria, kemudian dan yang lain-lain, tapi yang semester 2 mau ngikut sifatnya sunnah. Sunnah muakkad masih banyak pilihan begitu ya. Mungkin mau mencoba jurnal-jurnal Scopus yang free, nanti dibahas di pertemuan berikutnya. Tapi yang urgent memang ini menyelamatkan yang semester 4 karena tinggal ujian tesis. Kasihan kalau tidak yudisium hanya karena belum apa namanya seminar begitu. Baik, jadi untuk yang seminar itu kemarin sudah sempat saya singgung. Ada beberapa seminar ya. Oh, saya menggunakan PC jadi suaranya tidak bisa. Oke, nggak apa-apa Bu Julia. Ya Allah Bu Julia, ini Bu Julia. Bu Julianya Pak itu bukan? Golongan angkatan pertama bukan sih? Loh, iya. Ya Allah Bu Julia, nang dia sampean. Masya Allah. Bu Julia nang digarap Bu Julia, wong karek. Aduh, karek tesis saya lo ya. Baru Dah, lahiran, Bu. nanti Bu Julia kapanpun lah sudah ke kampus. Di lembur bareng-bareng dan ujian dan wis nang mari gitu ya. Biar apa namanya? Nanti jadi kepala sekolah juga tenang, sudah lulus begitu ya. Oke, baik sambil menunggu teman-teman yang lain, kita awali kuliah kita pada sore hari ini dengan bacaan Ummul Kitab. Semoga apa yang akan kita ikhtiarkan diridhoi oleh Allah. Allah hadiniyah wa ala kuliyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Oke, baik. Bapak Ibu, kalau seminar saya langsung ya, karena waktu kita dan waktu panjenengan semua saya yakin juga tidak terlalu banyak gitu. Jadi kalau bisa ketemu itu langsung tes 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 gitu, nggak usah basa-basi gitu ya. Kan tujuannya juga sama. Jadi begini, kalau seminar ini yang kemarin kita bahas di grup itu, yang dalam waktu dekat ada di UNESA. Ya, pastikan seminar itu luarannya prosidingnya Scopus dan sudah confirm. Sudah confirm itu dalam artian begini Bapak Ibu, memang itu kan pihak ketiga. Kadang ada seminar itu tapi pengurusan prosiding Scopusnya belum tuntas tapi diiklan-iklan. Nah, kalau belum seperti itu ada kemungkinan prosidingnya bisa Scopus, bisa tidak. Nah, kalau belum pasti, ya jangan daftar dulu. Kurang lebih seperti itu. Nah, sejauh ini dari beberapa flyer yang saya pelajari, yang sudah terkonfirmasi Scopus itu hanya miliknya UNESA. Deadline-nya kalau tidak salah kemarin tanggal 10 Juni, ya, terutama yang semester 4 10 Juni itu deadline-nya. Iya. Kalau sekarang tanggal 12 Mei berarti paling tidak ada waktu 28 hari, 25-an lah, gitu ya, untuk Efektif 20 menyiapkan. Betul, untuk menyiapkan artikelnya paper. itu. Oke, Nah, oke. alhamdulillah yang di UNESA ini, Bapak Ibu, itu rate-nya tergolong murah, 400.000. Kalau early bird 200 400.000 ya. Jadi itu 200 itu berarti 5. eh, itu adalah kabar baiknya, murah 400.000 online pula, gitu ya. Kabar buruknya sekarang. Kalau ada yang baik, biasanya memang ada yang buruk. Kabar buruknya itu jangan berpikir kalau Anda sudah mendaftar 400.000, masukkan paper itu pasti diterima.
Kalau seminar seperti itu. Ada peluang nanti sudah ikut seminar, sudah presentasi, sudah all out, sudah segala macam, tapi artikelnya tidak lolos seleksi. Maka ya ya begitu. Memang begitu gitu. Jadi 400.000 ini adalah biaya untuk mendaftarkan sebagai presenter. Belum tentu artikelnya dimuat di Proceeding Scopus. Nanti ada seleksinya lagi. Begitu ya. Tapi kalau jurnal Anda membayar itu pasti terbit. Gitu. Nah, kalau proceeding tidak selalu seperti itu. Nah, kemudian sekarang untuk proceedingnya dulu. Itu kan tadi malam saya sudah mengirimkan template. Ada template, ada apa namanya template yang di situ memuat panduan penulisannya. Nah, begini, ini ceritanya yang semester 4 waktunya nggak banyak, cuma 1 bulan. Daripada Anda semua itu guopoh karena PDW golek judul, apa namanya, menganalisis artikel dari awal, begitu ya. Kemudian membuat novelty dan lain-lain. Dan itu tentunya pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan sekali duduk. Maka untuk semester 4, yang semester 4 aja, yang semester 2 sunnah aja lah. Topiknya disamakan semuanya. Topiknya dari Bu Farah, biar Bu Farah kalau koreksi juga cepet. Gitu ya. Oh ya. Nah, bisa jadi Ada. nanti topiknya di luar tesis Anda, tak masalah. Hmm. Gitu ya, sing manut. Kemudian, berarti Hmm. topiknya sesuai dari Bu Farah, topiknya pasti tidak jauh-jauh dari metakognisi, begitu. Oke. Ibu kirim beberapa artikel proceeding yang pernah Ibu tulis di Scopus di dalam file Word semalam, bisa Anda download, Anda baca-baca. Topiknya kurang lebih sama. Nah, artikel kalau kemarin Pak Faruk bilang kalau belajar harus tahu subnatnya yang jelas. Kalau metakognisi itu ahlinya siapa gitu, Anda harus kenal. Kalau metakognisi itu yang punya adalah Gus. Ini tahun 2002. Sudah tampak di layar? Sudah. Oke. Oh, di layar. Oke. Sudah. Sudah ya, baik. Ini adalah metakognitif kegagalan metakognitif. Penemunya itu Merlin Goes tahun 2002. Bu, itu sudah terlalu lama. Kalau yang aslinya, yang maksudnya penemu langsung yang sudah seperti ini, itu tahunnya tahun berapapun nggak masalah. Baru nanti yang perkembangannya itu baru diusahakan 10 tahun terakhir. Gitu ya. Kemudian metakognitif itu apa? Metakognitif itu adalah kita berpikir tentang bagaimana orang lain itu berpikir. Dalam hal ini kita jadi guru, kita berpikir bagaimana sih cara berpikirnya siswa kita gitu. Cara berpikirnya siswa kita itu kita pikirkan gitu. Jadi berpikir tentang berpikir gitu. Itu yang definisinya dari metakognisi. Lah, proses kita melakukan metakognisi ini kadangkalanya tidak semulus itu. Karena pikiran itu kan tidak bisa kelihatan ya. Kalau orang sakit bisa kelihatan, oh badannya demam, ada gejala bintik merah, oh ini DB berarti. Tapi kalau proses berpikirnya orang itu kelihatannya dari mana? Bisa kita lihat dari mana? Kerjaan. Proses, oke, kerjaannya Yes. siswa, hasil pekerjaan siswa, gitu ya. Dari hasil pekerjaan siswa kita tahu bagaimana proses berpikirnya siswa kita. Oleh karena itu, instrumen utamanya nanti pada saat penelitian ini itu adalah peneliti itu sendiri dibantu peneliti itu pada saat menganalisis hasil pekerjaan siswanya. Soalnya berapa, Bu? Gitu. Gak usah akeh-akeh, wes. Ya, wes pokok iki kita usahakan lulus Scopus gitu aja, wes gak usah ndaki-ndaki kan ya, gak usah yang kepingin dapat Nobel gitu, enggak kan ya, buat yudisium aja. Itu nanti soalnya satu aja.
pilih soal satu saja, tapi soal itu betul-betul yang bisa menggambarkan bagaimana proses berpikir siswa. Sehingga soalnya nanti jawabannya tidak mungkin jawabannya ya, tidak, atau jawaban-jawaban singkat, tapi soal yang terbuka, di mana jawabannya, alternatif jawabannya itu bisa ada beberapa gitu ya. Nah, kemudian lebih lanjut, kegagalan metakognitif itu berarti ketidakmampuan seseorang dalam memikirkan apa yang orang lain pikirkan gitu ya. Nah, kemudian kegagalan metakognitif ini ditandai dengan adanya red flag, bendera merah. Red flag itu apa? Kayak tanda, ya tanda aja. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di kelas begitu, Anda ketemu ada siswa Anda yang datang ke kelas terus tiba-tiba duduknya sandaran gitu. Pagi-pagi udah sandaran seperti ini. Nah, Anda sebagai guru pasti, wah, ada yang nggak beres nih anak ini. Tadi malam ada apa? Mungkin ada masalah atau seperti apa. Itu namanya red flag. Ada tanda yang menunjukkan seseorang itu tidak dalam kondisi yang baik. Gitu ya. Kemudian eh, kegagalan metakognitif itu ada apa saja? Ini saya ringkaskan dari sini ya. Nanti ini artikel ini sudah saya kirim di grup. Silakan nanti bisa dicermati, diulang sendiri. Begitu saya menyampaikan secara umum. Eh, red, kegagalan metakognitif ada 3 macam. Sebentar. Nah ini. Yang pertama itu yang ada 3 ini ya, blindness, kebutaan, mirage, kemudian vandalism. Oke. 1, 2, 3. Caranya bagaimana? Ini seperti ini. Apakah ada red flag yang muncul? Jika ada, kemudian yang dari sini juga, apakah ada sesuatu hal menyelesaikan masalah, ada kesalahan? Kalau ada, kalau dia melakukan kesalahan, siswa kita melakukan kesalahan dan ada red flag, maka nanti turunnya kalau dia salah yes ke sini, maka dia kemungkinan ada di blindness. Begitu. Kalau tidak ada kesalahan, maka dia di no, ya sudah, no respon needed berarti tidak membutuhkan respon apapun. Kita, wong siswanya nggak melakukan kesalahan apa-apa, berarti kita sebagai guru tidak perlu melakukan respon apapun, tidak perlu merespon siswa kita. Kemudian, apakah ada red flag yang muncul? Jika iya, maka dia mengalami, siswa dikatakan mengalami mirage. Jika tidak, no respon needed. Nah, begitu dia dari mirage, kalau dia mengalami mirage, dia mengalami blindness, otomatis dia larinya akan ke sini. Mirage turun, blindness ke samping. Butuh respon. Responnya seperti apa? Apakah apakah respon konseptual, apakah respon yang diberikan itu secara konseptual sesuai? Jika tidak, maka bisa dikatakan siswa itu mengalami metakognitif vandalism. Jika iya, maka dia dikatakan metakognitif sukses. Gitu ya. Maka dari itu ini skenario dari kegagalan metakognitif yang diberikan oleh GOS 2002. Nah, red flag-nya itu ada apa saja? Ada 3 macam juga. Red flag-nya itu ada ini, lack of progress. Jadi ada progress tapi lambat. Kalau ada siswa mengerjakan suatu tugas di kelas dan dia lama sekali prosesnya, bisa kita kategorikan di LP itu, lack of progress. Atau error detection, ada kesalahan. Gitu ya. Kesalahan error detection ya termasuk kesalahan perhitungan, kesalahan pemahaman, kesalahan konsep, dan lain-lain. Kemudian ada juga anomalous result atau hasil yang aneh. Hasil yang aneh itu misalkan teorinya bilang A, tapi dia tahu teorinya bilang A, tapi ternyata dia mengerjakannya dengan cara B. Padahal cara B itu tidak sesuai untuk soal itu. Itu hal-hal yang bertentangan itu bisa dikategorikan sebagai AR. Nah, proses pemecahan masalahnya
di dalam metakognisi itu melibatkan dua tahap penting yaitu monitoring. Monitoring itu ya memantau dan regulation. Monitoring apa saja langkahnya ini? Assess knowledge, assess understanding, assess appropriate of strategy, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian regulasinya yang ini, yang di kolom bagian sini. Langkah-langkahnya, kalau biasanya kita menyelesaikan masalah, paling sering dibahas oleh mahasiswa S2 itu langkah pemecahan masalah biasanya pakai Polya, yang ada 4 langkah. Tapi di sini kita menggunakan 6, mulai reading, understanding, analyzing, eksplorasi, planning, implementation, verification. Tapi intinya memang hampir sama kayak Polya, cuma ini beda orang gitu ya. Jadi dia lebih dibikin lebih spesifik. Reading, apa yang di reading, understanding, apa aja yang di understanding itu ada semua di sini. Ini langkah pemecahan masalahnya. Ini metakognisi success and failure, skenario-nya semacam ini. Kemudian ini soalnya. Soalnya itu nggak banyak, Bapak Ibu. Satu gitu cukup untuk di prosedur ya. Cukup. Tidak harus menggunakan soal ini, soalnya Bapak Ibu sesuaikan dengan kelas yang dimiliki, kelas berapa. Gitu ya. Kemudian setelah siswa diminta menyelesaikan soal, jangan lupa diwawancara. Jadi beda datanya itu nanti dua. Siswa ngerjakan, kita dapat data dari hasil mereka ngerjakan, kemudian diwawancara. Diwawancara terkait apa? Jangan melakukan wawancara seperti yang biasanya kan apa wawancara. Apakah kamu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan bla 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 bla. Wes ya, itu wawancara basa-basi. Bapak Ibu lihat sendiri nanti pekerjaannya seperti apa. Kemudian di wawancara itu Bapak Ibu memverifikasi intinya dia itu dapat jawaban itu nulis seperti itu kenapa? Yang di otaknya itu apa sih? Sebisa mungkin itu digali pada saat wawancara. Jangan menanyakan hal-hal yang umum ya. Kamu mengalami kesulitan nggak? Senang nggak dengan metode baru yang diajarkan? Wis iku wis. Mesti yang ditanya itu. Terus apa lagi? Apa kamu sulit? Kamu senang? Terus yes, yang itu. Tapi jangan tanya seperti itu, tapi tanyakan kenapa dia menulis di lembar jawabannya seperti itu. Itu dikejar terus sehingga Bapak Ibu bisa mengungkapkan yang ada dalam pikiran siswa. Seperti ini. Oke, tiap wawancara itu ada apa namanya ada ada codingnya semacam ini. Assessment, strategi, execution. Oh berarti wawancara ini ingin mengungkapkan tentang pemilihan strategi yang dilakukan oleh siswa. Nah, strategi execution ini dan lain-lain ini dapatnya dari mana? Tadi dari grafik yang di atas tadi, tabel yang di atas tentang proses pemecahan masalah. Itu yang ditanyakan di wawancara. Kemudian ini wawancara ada rata-rata ini kebanyakan pertanyaannya terkait dengan strategi execution. Kemudian ada juga beberapa pertanyaan lain. Nah, dari wawancara itu baru nanti kita hasilkan suatu temuan, kita bahas. Kira-kira yang didapat dari hasil penelitian itu sesuai nggak dengan teori? Bisa jadi tidak sesuai, bisa jadi mendukung. Sebelum saya buka pertanyaan, nah sekarang saya tunjukkan itu artikel rujukan utamanya dari sana. Kemudian artikel yang kita akan buat, artikel yang akan kita buat, Bapak Ibu bisa download dari gudang surat itu artikel yang judulnya Metacognitive Myopia. Sebentar. Oh, nggak ada. Dalam. Hmm. Mm-mm. Thank you. Sebentar, sebentar.
Loh, kita bakal isu. Kemudian nanti hasilnya itu maksud saya jangan sekedar mendeskripsikan, tapi harus bisa menemukan apa yang baru begitu ya. Jangan hanya mendeskripsikan. Sebentar ya, saya coba download. Yang baru itu maksudnya yang seperti apa gitu. What we say, Yang what itu, we... Bu. Grup apa? Bukan, Bu. Mana? Izin di grup PDF Oh, yang itu. sekedap. Hmm. Oh, ini yang apa ya? Ini yang di Cendekia bukan sih ini. Ya, ini kalau di jurnal Cendekia ya itu mendukung juga. Cuma kalau itu kan bikin sambil merem bisa ya Mas ya. Kalau yang ini agak harus sedikit gitu. Itu Gudang bisa surat itu gudang surat itu Google Drive-nya Unisma. Silakan kalian bisa akses kok. Google Drive-nya resminya Unisma. Kan kenapa saya masukkan gudang surat karena proceeding ini saya sendiri nggak bisa akses walaupun saya penulisnya, jadi harus berbayar gitu. Ya apa yang unik ya sembelah ngono lah. Hmm, sebentar. Hmm, Anda bisa download dari gudang surat, cuma coba ini saya download satu-satu kira-kira yang mana. Atau mungkin di artikel saya yang lain. Maaf ya, saya mengganggu hari Minggunya jadi Minggu kelabu ini. Boten Bu, Minggu Pelangi, Bu. Mana kalau Bu belajar Matanya kemarin. ini. Ibu daripada rut-rut sendiri. Apa, Nak? Boleh, boleh bentar. Maksudnya loginnya pakai apa ya, Bu? Kok gagal terus saya? Pakai email Unisma lah. Lu masa diminta login itu? Iya, nggak bisa ini. Bentar ya. Kalau saya langsung kebuka itu tinggal download gitu. Nama pengguna kata sandi salah. Minta minta apa? Minta login, minta kode gitu dah. Ada account sama sandi, tapi passwordnya udah saya masukkan sesuai yang menara, nggak bisa. Oh, berarti ya harusnya bisa dipakai umum, harusnya. Ini saya download beberapa lah. Oke. Ini saya di metakognisi ini itu belum lama Bapak Ibu. Ini mulai tahun 2018, 2019-an. Nah, kalau bikin artikel yang ditulis pertama kali jangan bikin judul ya. Judul itu berdasarkan hasil wangsit, nanti belakangan aja kita cari judul yang aneh-aneh gitu. Nah, Bapak Ibu nanti misalnya ini ada soal cuma satu ini, soalnya cuma satu ini. Kemudian di di soal ini diselesaikan oleh siswa gitu. Siswanya juga nggak perlu banyak-banyak, Bapak Ibu. Nggak perlu sak kelas sih, kok nggarap kabeh, nggak usah, Kak mari-mari nanti.
Bapak Ibu pilih siswa yang sekiranya komunikasinya paling bagus. Maksudnya itu kalau diwawancara itu jawabannya nggak gitu. Dia bisa ngomongnya bisa banyak. Pilih siswa yang semacam itu, 2 gitu sudah cukup. Kalau ada 3 lebih bagus. Kalau kepepet gini kita kondisi kepepet yang semester 4 itu udah 2 aja cukup lah, gak usah sak kelas. Kemudian atau siswanya temennya ya boleh lah sudah. Kalau misalnya belum ada siswa. Ini soalnya ini ya, tapi nanti soalnya harus beda-beda. Kemudian tadi kan saya bilang red flag itu ada 3 macam. Lack of progress, error detection, anomalies research. LP1, kemudian proses pemecahan masalah ada kalau kita pakai Polia ada 4, kalau pakai yang punyanya Ghost tadi ada 6. LP1 berarti lack of progress pada proses pemecahan masalah pertama, yaitu understanding problem. Indikatornya dibikin. Ini bikin apa? Yo, ini bikin. The subject do not realize that they have difficulty in the determining what is asked. Siswa tidak menyadari bahwa mereka itu mengalami kesulitan dalam menentukan apa yang ditanyakan di soal itu. Ini indikator dan soal ini harus selesai dulu sebelum Bapak Ibu ngambil data. Gitu ya. ED1 apa? ED1 siswa tidak menyadari mereka membuat kesalahan dalam proses menentukan what is asked. Apa yang ditanyakan? AR siswa tidak menyadari bahwa error atau kesalahan yang mereka temukan dalam menyelesaikan masalah itu sebetulnya nggak ada. Misalnya apa? Wah, ini soalnya salah, ini nggak mungkin dikerjakan ini. Lah, kenapa nggak mungkin? Lah, kan misalnya bilangan kuadrat kan tidak boleh, hasilnya nggak mungkin negatif, Bu, misalnya gitu. Padahal aslinya error yang mereka temui itu nggak ada. Gitu. Nah, supaya bisa menemukan LPED dan AR pada saat siswa menyelesaikan soal, jalan satu-satunya adalah Bapak Ibu waktu wawancara harus dedes ya. Dedes itu apa? Dedes itu tanya terus gitu loh. Supaya kita tahu bagaimana proses berpikirnya mereka. Ini baru red flag untuk indikator di fase pertama. Kita buat semua indikatornya semua fase ada indikatornya. Ini LP2 berarti lack of progress pada saat fase analyzing problem. LP3 lack of progress pada saat fase exploring problem. LP4 lack of progress pada saat problem solving-nya. Ada maknanya sendiri-sendiri. LP5 juga ada, sampai LP6. Sampai 6. Iya. Nah, baru kalau ininya sudah jadi, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu enak waktu ngambil data, waktu tanya. Ini hasil pekerjaan siswanya seperti ini ya. Soalnya kan ini tadi, bentar. Tentukan ada berapa persegi yang memiliki different color size, yang memiliki warna ukuran yang berbeda pada susunan persegi 8x8 seperti tampak pada gambar. Jadi ada berapa persegi gitu ya. Sak penggawean dhewe iki. Kemudian determine, tentukan ada berapa persegi yang Anda bisa temukan di gambar ini. Cuma itu aja soalnya. Jawabannya, nah, ini orangnya yang ditanya ini kebetulan kalau nggak salah berapa ya? 2 atau 3? Oh, 2. Hanya 2 siswa. Yang pertama dia jawabnya seperti ini, Bapak Ibu. Dia bikin polanya. Kalau ini berarti kan ada 1 persegi. Terus dia gambar lagi 4,
Terus ini digambar lagi ada berapa ini? 9. 9. Ya. Terus ini 16. Terus dia dan seterusnya digambar. Kemudian kita deskripsikan. S1 mendeskripsikan ini 1 kali 1 dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian dia jawabannya berapa ya? Itu dijelaskan di sini. And in this pattern to be dan seterusnya. Kemudian pertanyaannya apa? Ini, how many different square are there on the chessboard? Ada berapa different kotak gitu ya, different persegi. Kemudian karena perseginya itu ukurannya 8 kali 8 persegi satuan, maka jumlah persegi yang ada itu hanya 64. Dia bilang gitu. 64 kan berarti ya dia cuma ngitung 8 kali 8 saja. Padahal kan bisa dibentuk persegi dengan ukuran 2 kali 2, itu juga persegi. 3 kali 3 juga persegi, dan seterusnya. Kemudian saya tanyakan lagi sebagai peneliti, apakah kamu yakin? Jawabanmu dia jawab iya, gitu. Terus saya tanya lagi, what about the 5 kali 5? Kalau perseginya 5 kali 5, kenapa nggak kamu bikin gambarnya juga, gitu. Kemudian dia jawabannya, saya tidak yakin dengan gambarnya, karena dengan gambar yang saya buat, karena bentuknya itu bukan lagi persegi, Bu, tapi kayak persegi panjang. Ini loh maksud dia. Kan ini 4 kali 4, tapi kan memang kelihatannya agak panjang ya, Hmm. agak panjang ke bawah. Tapi ini memang dia sendiri yang salah gambarnya emang gitu. Sehingga dia nggak yakin kalau ukurannya 5 kali 5 itu juga persegi. Kenapa kok nggak yakin? Karena saya gambar kok kayaknya jadi persegi panjang gitu. Ini yang ditanya mahasiswa S1 padahal. Gitu ya. Padahal jelas-jelas 5 kali 5 ya persegi. Cuma memang dia bikin sketnya nggak oke. Jadi kelihatannya seperti persegi panjang. Nah, itu yang dibahas di sini. Terus. Ini juga mahasiswa kedua yang ditanya. Nah, itu yang dibahas. Jadi ini adalah satu temuan yang menurut reviewer itu menarik adalah saat ketika dia tahu 5 kali 5 persegi, tapi dia tidak bisa mengkonekkan, siswa itu nggak bisa mengkonekkan kenapa kok bentuknya ini jadi persegi panjang ya, nggak jadi persegi. Gitu. Itu yang temuannya di sana. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di bagian akhir nanti diberikan ringkasan. Ringkasan itu seperti ini. Ada 2 soal, fase pemecahan masalah 1 sampai 6. Subjek pertama, dalam menyelesaikan masalah pertama dia mengalami error detection, LP, 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 ARED. Ini jenis red flag-nya. Nah, ini juga yang S2 apa saja yang dialami deskripsinya. Seperti itu kira-kira. Kemudian nanti kalau mau lebih mendalam lagi ini nanti bisa dilihat polanya begitu. Apakah ED1 dan ED6 ini ada kaitannya? Apakah LP2 dengan LP3 dan LP4 ada kaitannya dan seterusnya. Gitu ya. Itu bisa diperdalam lagi melalui wawancara. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu yang perlu dikerjakan. Dalam waktu dekat, dalam bayangan saya, Bapak Ibu sempatkan untuk mendalami tentang metakognisi, terutama kegagalan metakognisi, kemudian Bapak Ibu buat soalnya, satu saja soalnya, kemudian bikin indikatornya, indikator dari kegagalan metakognisi dari red flag-nya masing-masing di setiap tahap. Nah, nanti mulai minggu depan Bapak Ibu bisa ngambil data. Seperti itu. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan Bapak Ibu. Tadi wawancara itu kan cuma 1 kali untuk verifikasi mulai dari LP1 sampai 6 ya, langsung kan? Enggak, berkali-kali itu.
Tergantung, jadi wawancara itu tergantung waktu kita nulis, ternyata kita butuh data, apalagi ya kita tanya lagi ke dia gitu. Kita tanya lagi. Sampai apa yang kita butuhkan itu terjawab dari hasil siswanya itu. Seperti itu. Makanya cari siswa yang bisa kita tanya kapanpun gitu ya. Bisa kita tanya setiap hari. Kita sering ketemu dia kah dan seterusnya. Cari siswa yang seperti itu dan komunikasinya bagus. Karena kadang ada siswa dia pinter tapi kalau ditanya-tanya dia kurang kurang berkenan gitu, dia malas jawabnya juga kita nggak punya banyak data gitu. Seperti itu. Oke, yang lainnya? Izin Bu Farhan, Oke, silakan. apakah pertanyaan itu kita susun lebih dulu dengan rapi atau menyesuaikan dengan kondisi siswa? Bapak bikin dulu, susun dulu pertanyaannya. Dalam minggu ini, Bapak Ibu bisa mengirimkan pertanyaan instrumen berupa soal satu itu pada saya. Kalau saya setujui, Bapak Ibu bisa langsung ambil data. Gitu. Nanti saya bantu pastikan bahwa pertanyaan itu memang pertanyaan yang bisa menggali metakognisinya siswa. Semacam. Kalau ternyata pertanyaan Mm-mm. banyak pertanyaan yang sudah kita susun, ternyata jawabannya siswa banyak yang melenceng. Apakah pertanyaannya harus kita susun ulang? Oh enggak Pak, justru kemelencengan itu tanda-tanda apa tadi? Tanda-tanda mereka mengalami kegagalan metakognisi, cuma jenisnya yang mana gitu. Malah Bapak nanti kayak akan data jadinya. Gitu. Tadi kan apa namanya? Asalkan pertanyaannya sudah sesuai ya. Asalkan pertanyaannya sudah sesuai, maka apapun data apapun yang ada di lapangan ya itu yang akan kita ungkapkan, kita ceritakan dalam artikel kita. Bisa jadi yang di lapangan nggak ada yang bisa jawab, Bu, ternyata. Ya nggak apa-apa, ya memang gitu kondisinya di Indonesia. Gitu ya. Kayak itu tadi, itu menarik buat 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 dunia bahwa di Indonesia ada loh yang berarti kan kayak gini. Selama ini tuh mahasiswa S1 saya mungkin itu dia hanya tahu persegi itu ya sisinya sama gitu, tapi tidak betul-betul di kayak apa ya, kayak sekedar masuk kuping kanan, kuping kiri, sisinya sama udah. Begitu dia bikin sketsa 5x5 dan gambarnya itu lama-kelamaan menjadi persegi panjang, dia nggak tahu apa yang salah gitu. Padahal yang salah ya dia sendiri nyeketnya salah gitu, bukan soalnya yang salah. Jadi apa yang ditanyakan Pak Manan tadi kita balik ke sini Pak. Apakah is anything wrong gitu ya? Jawabannya kalau ternyata siswa saya banyak melakukan kesalahan, Bu. Apakah dia melakukan kesalahan? Yes, maka dia di metacognitive blindness sudah dapat data, Pak. Justru Bapak akan sedih kalau penelitian is anything wrong? No, siswanya bisa jawab semua. Ya Nah. wes, gak penelitian. Gitu, Pak. Karena topiknya memang terkait kita mencari kesalahan proses berpikir yang dialami siswa gitu. Jadi kalau banyak siswa yang nggak bisa itu bagus, tapi yang terpenting adalah jangan hanya sekedar tidak bisa, tapi kita harus bisa mengungkapkan kenapa dia tidak bisanya. Dalam bagian proses berpikir, proses pemecahan masalah yang mana dia ada masalah. Kalau kita tahu masalahnya ada di mana, baru kita bisa bantu siswa kita menyelesaikan masalah itu. Apa ada saat fase pertama, readingnya, atau memahaminya, atau bagian mana, gitu ya, Pak. Seperti itu. Yang lain, silakan. Sebentar Bu Farhan. Yeah. Jawaban siswa bisa ketika kita tanya bisa satu jawaban, bisa dua atau lebih. Apakah setiap jawaban itu kita catat? Bukan dicatat, nanti kan dikumpulkan ya. Tentunya semua satu kelas itu dikumpulkan. Nanti Pak, dari beberapa jawaban kita pilih mana yang sekiranya dia bisa banyak data gitu.
Kan ada jawaban yang asal itu dalam artian banyak kosongnya. Nah, itu tentunya tidak benar. Oleh karena itu, jangan lupa nanti di tahap berikutnya, kalau memang soalnya sudah saya setujui untuk diberikan ke siswa, pada saat memberikan ke siswa, saya selalu mengingatkan kepada mahasiswa saya, biasanya Bapak, Ibu, jangan lupa siswanya kalau ngerjakan disuruh pakai pulpen, tidak boleh pakai pensil, tidak boleh dihapus, tidak boleh ditip X. Kalau ada kesalahan cukup tandai dengan tanda silang kecil gitu aja. Karena itu adalah data yang berharga buat kita sebagai peneliti kualitatif. Salahnya anak-anak itu loh, itu data yang sangat berharga. Jangan sampai kalau ada kesalahan nanti diurek sampai nggak kebaca. Atau ditip X, wah eman sekali. Karena yang diurek-urek itulah yang akan kita bahas dalam pembahasan di artikel kita nanti. Gitu. Nanti dipilih, Pak, dipilih sekiranya mana yang datanya itu makin kaya gitu. Nanti di pertemuan berikutnya akan dibahas bagaimana memilih jawaban siswa. Dan juga dipilih siswanya juga, Pak. Dipilih siswa yang tadi saya bilang mereka harus punya kemampuan komunikasi yang bagus. Sehingga pada saat wawancara dia nggak kayak ular keket, Pak. Nggak tahu, nggak tahu, gitu-gitu. Ada kan kita punya siswa yang kalau ditanya apapun jawabannya cuma senyum, jangan seperti itu. Nah, yang seperti itu tidak perlu kita masukkan dalam penelitian ini. Gitu, Pak. Oke, Oke, sami-sami. Yang lainnya? Kira-kira 1 minggu aman ya? Insyaallah. Untuk senyumnya itu apa itu? Tidak menerima jawaban berupa senyuman ya, langsung diberikan soalnya gitu. Soalnya seperti apa? Kalau memang nanti sudah sesuai, ya sudah kita bisa langsung action di lapangan. Yang terutama yang Mas Yusuf DKK karena tanggal 10 full paper terakhir harus sudah selesai gitu. Oke, Ibarat ya. ini kan saya lebih banyak di SD ya. Ya. Misal ini barusan terpikirkan izin. Misalkan saya mau bikin soal, saya punya uang 10.000, terus anak-anak disuruh membeli barang, mereka menghasilkan barang apa aja gitu. Kira-kira bisa nggak, So? Kalau bisa soalnya ada gambarnya. Kalau itu soal nggak pakai gambar, sehingga akan sulit nanti untuk mengungkapkan proses berpikirnya. Hmm. Tahu maksudnya? Jadi melibatkan grafik, melibatkan geometri, pilih soal-soal yang ke sana. Gitu. Jangan yang aljabar. Jangan yang aljabar. Oke. Oke, yang lainnya? Semacam ini tadi kayaknya soalnya ada yang gambar. Nah, semacam ini pasti ada gambarnya. Kalau gambar itu memungkinkan dia selain ngitung juga nanti ada proses penyelesaian masalah melalui gambar. Sehingga akan lebih mudah bagi Anda untuk menganalisis datanya secara kualitatif. Metacognitive blindness itu apa? Kan tadi ada 3 ya, blindness, mirage, sama vandalism. Blindness itu kebutaan metakognitif. Kebutaan berarti dia itu tidak menyadari mengalami kesalahan. Dia nggak lihat kesalahannya dia sendiri. Gitu ya. Kemudian kalau vandalism, proses penyemecahan masalahnya itu dia lakukan dengan cara yang merusak struktur yang ada. Jadi misalnya bilangan kuadrat itu pasti positif, tapi nanti dia akan menyelesaikan suatu masalah itu dengan yang merusak teori atau struktur yang ada. Tadi bilangan kuadratnya positif, dia menyelesaikan dengan dia ketemu bilangan kuadrat tapi nggak positif, tetap dia terobos saja untuk menyelesaikan masalah seperti itu. Nah, itu ada di macam-macamnya metakognisi. Oke, silakan. Kalau yang mirage, Kalau yang mirage itu sekalian ngomong-ngomong, saya itu belum pernah neliti yang mirage, jadi aku gak eruh. Ya. oh ya,
Saya selama ini masih mendalami yang blindness dan itu pun nggak selesai-selesai ya. Kayak keluar lagi, keluar lagi. Tapi kurang lebih kalau nggak salah itu sebentar, saya bukakan catatan saya. Kalau blindness kegagalan metakognitif yang terjadi, ini catatan saya pada saat kuliah. Sebentar. Punten lho Bu ya. Nggak apa-apa, Mas. Podo-podo sinau nih. Saya kalau nggak ngajar mungkin juga nggak. Kayaknya ilmunya itu menguap terus hilang gitu. Oke, sebentar. Metakognitif dan penyataan tidak terjadi network menjadi 3 error itu. Mana ini? Metakognitif, kalau yang blindness tadi, siswa tidak menyadari ada sesuatu yang salah selama penyelesaian masalah. Sudah ya. Vandalisme ketika seorang siswa mengubah masalah dengan menerapkan struktur konseptual yang salah. Gitu. Sudah. Untuk mengatasi kebutuhan dia pada saat memecahkan masalah. Yang mirage itu ketika siswa itu dia merasa mengalami kesulitan. Gitu. Kegagalan yang terjadi ketika seorang siswa tidak mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah, tetapi dia meninggalkan strategi yang tepat dan mengubah perhitungan yang benar. Gitu. Jadi siswa itu dia nggak mengalami kesulitan, dia nggak mengalami masalah, tapi dia itu malah tidak menyelesaikannya dengan strategi yang tepat dan perhitungannya udah benar itu tidak diselesaikan. Gitu. Mirage itu dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai fata morgana. Jadi intinya dia tidak mengalami kesalahan, nggak mengalami kesulitan, tapi dia tetap melakukannya dengan langkah yang salah. Seperti itu. Yang mirage ini jarang sekali diteliti karena mungkin oh enggak sih banyak kok yang neliti, saya aja yang belum ke sana. Saya belum ke sana karena penelitian saya banyak ke mahasiswa. Kalau mau mendalami yang mirage silakan. Ada 3 indikator mirage dalam catatan saya. Yang pertama, do not make judgment about the truth of their work. Berarti jangan membuat judgment tentang kebenaran dari pekerjaan siswa. Yang kedua, do not know whether he or she has solved the problem correctly. Do not know, tidak tahu apakah yang dilakukan oleh siswa itu sudah betul atau tidak. Oke. Dan yang ketiga, indikatornya miris itu adalah siswa itu confused, bingung, yang dia lakukan itu udah benar atau enggak. Dia sendiri tidak tahu gitu. Apakah kamu jadi nanti berarti pertanyaannya kalau mau tahu tentang miris ya dikaitkan dengan 3 ini. Miris. Dia ragu, nggak tahu ini benar salah, nggak tahu, keraguan. Itu yang ada di Bridge. Oke, ada lagi Bapak Ibu. Yang semester 4 waktunya 1 minggu, yang semester 2 masih lama, nggak apa-apa. Japri atau grup ya? Ya, kita gunakan yang grup besar aja sekalian. Kita gunakan diskusinya yang di grup besar karena sekalian sambil menunggu kelasnya Pak Ani selesai, begitu saya pikir nggak ada salahnya kita mulai beberapa pertemuan untuk analisis hasil penelitian internasional ini. Silakan, mungkin ada lagi yang tanyakan Bapak Ibu yang lain. Jadi nanti 400.000 Bapak Ibu untuk biayanya untuk seminarnya saja. Nanti kalau memang alhamdulillah lolos di proceeding Scopus, Bapak Ibu perlu menambahkan biaya sekitar 2-3 juta. Kalau jurnal itu di internasional itu biayanya ada 2 macam Bapak Ibu. Ada APC dan
apa ya istilahnya? Saya lupa istilahnya. Yang jelas ada jurnal yang dia itu untuk reviewnya sudah bayar. Nah, ini yang perlu dihindari, gitu ya. Perlu dihindari untuk penghematan kalau saya. Tapi kalau Bapak Ibu mau ya enggak apa-apa. Kalau Bapak Ibu ragu, Bapak Ibu bisa tanyakan nanti ke saya, jurnal ini aman atau tidak dan seterusnya gitu. Karena memang ada jurnal yang proses reviewnya sendiri udah bayar. Kalau Bapak Ibu membayar proses review, bukan berarti langsung publish, enggak. Ya berarti tergantung hasil review. Kalau diterima, ya berarti publish, nanti bayar lagi yang namanya biaya publish. Gitu. Ada jurnal yang proses reviewnya free. Kalau free nanti bayarnya pas waktu mau publish. Jadi pasti kita bayar baru terbit begitu. Ada juga jurnal internasional yang free. Ya reviewnya free, publishnya free itu juga ada. Seperti itu. Kemarin saya sudah share beberapa jurnal, satu jurnal yang free punya Malaysia. Itu free, betul-betul gratis. Nah, kalau mau nyoba yang di jurnal caranya bagaimana? Download artikel di terbitan yang ada di jurnal tersebut. Kemudian coba dipelajari topiknya seperti apa, rata-rata artikelnya berapa halaman. Nah, nanti kita coba membuat yang semacam itu. Rujukannya dari mana saja, seperti itu. Tapi kalau ditanya artikel jurnal sama proceeding yang lebih gampang mana kira-kira Bapak Ibu? Jurnal internasional atau proceeding internasional? Belum pernah Proceeding. dua-duanya. Ada yang bilang proceeding, belum pernah dua-duanya. Ya kalau mau coba dua-duanya lah, nanti akan bisa merasakan. Coba gini loh, menurut saya yang masih semester 2, submit di jurnal yang gratis-gratis itu. Siapa tahu ada malaikat yang seliweran di Iya. sekitar kita, kemudian itu malaikatnya membantu langsung lolos gitu ya. Nah, itu alangkah indahnya hidup Anda, nanti langsung syukuran kita. Nah, kalau yang semester 2 boleh coba dua-duanya. Kalau yang semester 4 sudah, wes nggak usah kakek pola ya. Udah, ini waktunya tinggal sebulan, udah ikut aja yang di UNESA itu. Gitu. Nanti begitu Anda sudah ikut, ada bukti pendaftaran, itu sudah jadi tiket yudisium. Tidak usah yang aneh-aneh. Itu ya. Nanti kalau Bu, saya yang punya ya. kita bantu. Ya, apa Mas Yusuf? Bu, saya punya soal. Misalkan anak-anak gambarkan bangun persegi panjang yang memiliki luas 40 cm persegi gitu. Mereka kan gambar banyak. Boleh enggak? Setelah Anda buat soalnya, yang pertama buat juga kunci jawabannya. Ya, mungkin. Kemudian yang ketiga, jangan lupa soal itu juga perlu dilengkapi dengan indikator dari red flag di setiap tahapan pemecahan masalah tadi. Oh ya. Indikatornya dibuat sespesifik mungkin sesuai materi soal yang Anda buat. Berarti kalau soalnya tentang persegi panjang tadi, ya berarti siswa kesulitan dalam menentukan, jangan lagi umum, Kak. Tadi kan contoh saya, siswa kesulitan dalam menentukan apa yang ditanyakan, kata-katanya kan gitu kan? Itu ganti. Siswa mengalami kesulitan dalam menentukan, nah langsung aja, persegi dengan luas 40 cm persegi. Gitu. Soalnya boleh, Bu. Oh, boleh. Itu boleh enggaknya tergantung yaitu tadi temennya. Indikatornya kalau bisa menggambarkan spesifik sekali, ya bisa jalan. Oke. Satu aja tuh, siswa 2, wes ya. Ini udah settingan paling gampang, wes. Soal 1, siswa 2, pikirkan soalnya apa, segera bikin indikator plek 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 plek. Kirim ke Bu Farah, selesai. Besok ambil data, minggu ketiga nulis artikel, minggu keempat ada presentasi. Sudah selesai lulus, wesan. S2. Tesis.
Amin. Gitu. Oh ya, amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Bu Farah. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang ditanyakan yang lain-lain? Nanti untuk jurnalnya nanti minggu depan baru kita bahas ya. Jurnal yang gratis-gratis itu bagaimana? Ini untuk persiapan yang UNESA dulu. Bu, ini fix tiap Ahad Zoom-nya. Oke, Ahadnya fix. Nanti yang tambahannya selain Ahad belum fix. Ya, gitu. Yang Senin, Selasa, Rabu belum fix. Gitu. Ya, segeralah itu dikirimkan. Soalnya kalau bisa nanti malam sudah dikirim. Atau ya kirim semua. Gitu. Supaya saya juga ada kerjaan yang bisa dicoret-coret begitu. Atau ada yang mau kirim sekarang sore ini silakan. Gitu. Tulis tangan Bu, nggih. Iya Pak, tenang aja tulis tangan enggak masalah. Itu ya. Pokok terbaca ya Pak ya. Nanti kalau saya tidak bisa membaca, nanti saya terawang, nanti tambah salah semua nanti. Oke. Sudah Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan lain? Oke, semoga sedikit yang kita bahas pada sore hari ini bisa memberikan Bapak Ibu gambaran untuk seminar gitu ya. Jadi nanti jangan kaget misalnya saya sudah bayar 400.000, saya sudah presentasi ternyata artikel saya tidak lolos di Scopus, nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu ya. Biasanya tapi nanti tetap terbit di proceeding biasa yang bukan Scopus. Kalau terbit di proceeding biasa nggak bayar lagi Bapak Ibu, ya sudah. Cuma 400.000 itu. Cuma ya kita ngalai bikin artikel lagi gitu aja. Gitu ya. Tapi udah lolos yudisium kan itu Bu ya. Misal kemungkinan barusan. Iya, yudisium tidak perlu lolos itu kan. Yudisium Iya, yang cuma diminta bukti submit tok. Iya. Gitu. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti bisa ikut lagi. Biasanya di akhir tahun itu banyak seminar gitu ya. Jadi kalau itu nanti nggak lolos ya ikut lagi di tempat yang lain, di tempat yang lain gitu. Seperti itu kira lebihnya. Syukur-syukur nanti ada pergantian rektor, kemudian itu ada Amin Bu para rektor Bu dan profesor. ya ono era iki. Ya seperti itu ya. Nanti kalau ada pergantian, bukan pergantian rektor ngawur, pergantian kebijakan secepat mungkin Ibu umumkan gitu ya, secepat mungkin Ibu umumkan. Tapi selama ini masih belum ya, yang terbaik yang bisa kita lakukan ya segera ikut seminar, udah itu aja. Gitu. Dan alhamdulillahnya online, misalnya nggak bisa ke Surabaya atau itu siapa titip si Pak Sobirin itu aja. Suruh ke UNESA mempresentasikan artikel teman sekelas gitu. Boleh. Kalau mau seperti itu boleh. Oke ya. Baik Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya. Mas Iqbal sangat menyatu dengan alam ya kamu ya. Duh, kapan mana aku ngajar nih burine kebun-kebun ngono ya. Kayak Mas Fauzi itu, Bu. Di mana? Kayak Mas Fauzi di kebun-kebun. Oh iya nang di Fauzi. Golek ono lho sapa iki Hidayat. Ya, golek ono Fauzi Hidayat. Itu Pak Ibnu Rizky juga malah di gunung Bu. Di alam. Lek iku hoax itu wis ketok iku gak temenan, gak makan ning tak jarno. Ya, itu ya Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu diberikan kesehatan gitu. Amin. Amin, Awat amin. selama Bapak Ibu pokoknya gini loh. Wis apapun dikerjakan sebisanya aja gitu ya. Saya yakin nanti kalau kita selesaikan bareng-bareng, misalnya ada kesulitan ya tanya teman belum bisa ngatasi bisa tanya ke saya begitu. Nah, selama kita bisa bersama-sama, kita kompak ya bisa lah. Kalau sekedar proceeding Scopus itu apa ya, bisa lah itu sepele lah, sepele. Insya Allah bisa gitu. Kalau jurnal memang agak PR gitu ya, agak PR dalam artian ya PR gitu karena itu agak susah gitu. Tapi kalau yang proceeding saya melihat Bapak Ibu semua punya potensi dan bisa gitu. Yang sebelumnya juga Sinta banyak yang kesulitan akhirnya bisa semua itu angkatannya Mas
Nurul Hidayat dan Mas Yusuf itu Sintanya udah punya semua gitu, sampai ada yang punya 2, punya 3, punya 4 gitu. Kalau sudah punya 1 ya Bapak Ibu, yang susah itu yang pertama tok. Yakin ya, yang pertama tok. Yang kedua, ketiga, keempat itu dosennya udah nggak ngomong apa-apa, itu udah berangkat sendiri, lolos sendiri. Yang kedua, ketiga, keempat gitu. Jadi kalau yang pertama sudah gampang, berikutnya insya Allah lebih mudah lagi. Gitu. Bapak Ibu jaga kesehatannya, jaga semangatnya, eh, sudah semester 2, gitu. Insya Allah semester 3 bisa kuliah dengan saya di mata kuliah evaluasi full itu lebih banyak tidak di mata kuliah evaluasi ya. Mata kuliah evaluasi itu nanti intinya adalah memfasilitasi Bapak Ibu yang syarat yudisiumnya masih belum punya gitu. Jadi saya rasa masih cukup banyak waktu yang beberapa orang yang sudah apa namanya kalau yang sudah apa ini sempro silakan langsung ujian. Ujian itu nggak harus nunggu semester 3, semester 4, semester berapapun bisa. Yang belum sempro segera berproses. Bagi yang sudah berproses 1, 2, 3 dan merasa belum sempro, kesulitan ketemu dosennya, bilang Bu Farah. Gitu ya. Tapi nggak cuma bilang, ada ininya dong, ada apa namanya, ada sertakan bukti-bukti otentik kalau Anda sudah, usahamu sudah sejauh mana, gitu. Jadi kan Bu Farah kalau mau mengkomunikasikan dengan dosen lain itu ada bahan gitu, nggak sekedar weh gitu. Gitu. Jadi kalau merasa kesulitan, yang belum sempro segera sempro, yang sudah sempro segera ujian, supaya ada nanti di antara Bapak Ibu semester 2 ini yang semester 3 sudah lulus, harus ada juga gitu, walaupun nggak semuanya. Ya, semester 3 jangan lama-lama, nggak harus semester 4. Siapa sih nyuruh kuliah sampai semester 4 itu? Tuh. Paling nggak ada lah gitu. Di angkatannya Mas Yusuf ada berapa ya? 3 ya? 4, Bu. 4. 4. Oh iya ada 4. Berarti angkatannya Mbak Rahma paling tidak karena persiapannya jauh lebih matang gitu ya. Paling enggak 2 kali lipat 8 lah itu keluar itu semester 3 gitu. Dan di matematika itu selalu jadi lulusan terbaik di tingkat universitas loh. Tahun ini lulusan terbaik di tingkat universitas juga dari prodi kita. Gitu. Jangan sampai nanti tahun depan pas yudisium loh, lulusan terbaiknya kok gak ada dari matematika itu dari prodi lain. Seperti itu ya. Oke Bapak Ibu, sekali lagi jaga kesehatan, jaga semangatnya. Kita ketemu lagi insya Allah selambat-lambatnya Ahad depan. Tapi saya usahakan di antara hari-hari Senin sampai Sabtu nanti kita ada meeting lagi. Untuk soalnya Bapak Ibu bisa WA pribadi ke nomor saya. Gitu ya. Silakan di WA, di foto di WA, di scan di WA, silakanlah. Terserah teknisnya seperti apa. Itu kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq la miktarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Farah. Makasih Bu.